Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Paskah yang kedua. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis pada kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 20 hingga ayat yang ke-28. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Kristus, firman ini dan perikop ini sangat jelas memberikan pesan kepada kita, pengalaman yang dilalui oleh bangsa Israel dalam melewati Paskah, pergumulan dan ancaman yang sangat hebat saat mereka melintasi Laut Teberau. Bagaimana mereka harus menghindari ancaman musuh, dikejar oleh tentara Mesir, tetapi Allah menyelamatkan mereka. Allah yang menyeberangkan mereka melintasi mara bahaya yang sangat besar. Demikian juga dengan Paskah Perjanjian Baru, bahwa Yesus telah menyelamatkan kita, menyeberangkan kita, meluputkan kita dari kuasa maut, kematian, dan kuasa hukuman. Karena itu marilah kita bersyukur di Paskah yang kedua ini, karena kebangkitan Yesus membawa kebaruan bagi kita. Kita diundang supaya tidak ragu, supaya kita tidak sangsi sebagaimana jemaat di Korintus yang meragukan kebangkitan Kristus. Rasul-rasul mengatakan bahwa sia-sialah iman mereka, sia-sialah kepercayaan dan kesaksian mereka apabila kebangkitan Kristus itu menjadi polemik yang berkembang di tengah-tengah jemaat. Karena itu kita yang telah ditebus Yesus melalui kuasa kebangkitan itu, memberikan kepada kita kemenangan semangat, memberikan kepada kita optimisme untuk melewati saat-saat yang berat pada saat ini, pada saat pandemi COVID-19 masih menjadi persoalan yang begitu berat bagi bangsa kita. Kiranya kuasa kebangkitan membawa kita kepada kebaharuan semangat dan membawa kita tetap optimis bahwa Yesus yang telah mengalahkan kuasa maut, Yesus juga akan membawa kita lepas dari kuasa ketakutan dan kuasa bahaya pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita dan meneguhkan iman percaya kita melalui hari-hari kita di masa mendatang. Kristus yang bangkit, Dia sungguh bangkit. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk Paskah kedua ini. Meskipun secara fisik kami tidak dapat melakukan ibadah sebagaimana yang kami lakukan di tahun-tahun lalu, tetapi itu tidak mengurangi iman percaya kami, tidak mengurangi rasa syukur kami akan peristiwa yang luar biasa di mana Tuhan telah membebaskan hidup kami.
Biarlah Tuhan yang menyertai kami melalui hari-hari sepanjang minggu ini. Kuat kuasa kebangkitanlah yang memberi kepada kami optimisme dan semangat baru untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu dan saudara sekalian. Amin.